Datang hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, terjadi gerhana matahari di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam keadaan tiba-tiba dan beliau dalam keadaan takut akan terjadinya kiamat. Khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam keadaan beliau seorang nabi, beliau seorang rasul yang tidak ada dosa yang ada pada diri beliau. Beliau sudah dijamin masuk surga. Namun ketika terjadi hal-hal yang seperti ini, Nabi SAW khawatir terjadinya kiamat, terjadinya kematian, dalam keadaan beliau jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita tidak ada jaminan masuk surga. Jangankan jaminan masuk surga, jaminan untuk mati di atas Islam pun belum ada. Namun ketika Allah menakut-nakuti kita, justru kita makin lalai dengan dunia kita. Justru kita makin sibuk dengan dunia kita. Bahkan kita masih sibuk dengan dosa dan maksiat kita. Sementara ya musibah itu bisa saja menghampiri kita kapan yang diinginkan oleh Allah. Tapi subhanallah bagaimana Nabi kita faz'a itu dengan muka yang pucat. Ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang murkanya Allah Rabbul Alamin, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera mendatangi masjid. Ya, bukan cari tempat yang indah di mana kita bisa foto. Ya, mencari momen-momen yang indah di mana kita bisa live terjadinya gerhana, tapi Nabi kita mendatangi masjid. Fa shalla bi atwal qiyam, dan beliau salat dengan berdiri yang panjang, dengan ruku yang panjang, dengan sujud yang panjang, yang belum pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan begitu panjang seperti salat dalam salatul khusuf. Bisa difahami ya? Kemudian Rasulullah mengatakan, hadhil ayat, ini merupakan ayat allati yursilullah, yang Allah nampakkan kepada kalian, Allah turunkan kepada kalian, bukan dikarenakan kematian seseorang, bukan pula dikarenakan hidupnya seseorang, tetapi Allah ingin menakut-nakuti hamba-hambanya. Dan apabila kau melihat ya terjadinya hal seperti ini, fafza'u, maka bersegeralah engkau menyebut nama Allah, bersegeralah berdoa, dan bersegeralah memohon ampunan dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kalian bisa dijauhi dari malapetaka, malapetaka yang akan menghampiri dan mendatangi kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ra'aitumuhuma, apabila engkau melihat terjadinya matahari, gerhana matahari atau gerhana bulan, fad'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wasallu, dan salatlah kalian, hatta yanjali, sampai gerhana itu menjadi hilang. Jadi dari zahir hadis yang kita baca, salat gerhana itu ketika terjadi gerhana. Jangan gerhana sudah siap baru selesainya salat gerhana. Betul, bisa dipahami? Rasulullah mengatakan, idza ra'aitumu, kapan engkau melihat gerhana maka engkau sholat. Kapan berakhir sholatnya? Ketika gerhana sudah hilang. Jadi jangan nanti gerhana sudah hilang baru kita mulai sholat. Ini sholat apa lagi sudah? Makanya sesuatu itu membutuhkan ilmu, sesuatu itu butuh pegangan, ya, dan segala sesuatu yang dibutuhkan ada dalam hadis Nabi. Kapan waktu sholatnya, kapan berakhir sholatnya, apa yang harus dilakukan, semuanya ada dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang afdolnya. Ya, dia sholat, kalau misalnya diprediksi bahwasanya sholat gerhana sekian jam, maka sholatnya sekian jam, hatta yanjali, sampai hilang semuanya, gerhana itu hilang, maka berakhirlah sholatnya di situ. Paham di sini ya? Kemudian selanjutnya, ma yanbaghi fi'luhu waqtul khusuf wal khusuf. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gerhana bulan, gerhana matahari dan gerhana bulan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah salat. Apabila kalian melihat terjadinya gerhana matahari ataukah gerhana bulan, maka hendaknya engkau salat. Rasulullah tidak mengatakan idza sami'tuha, apabila engkau mendengar terjadinya matahari atau gerhana bulan, maka hendaknya engkau salat. Maknanya, engkau mendengar ada terjadi gerhana matahari di Irian Jaya sana, engkau dengar. Apakah kita di Aceh yang tidak melihat ada gerhana matahari, kita cuma lihat, kita salat? Tidak.
Tetapi dikaitkan hukum sholat gerhana matahari dan gerhana bulan itu ketika memang kita lihat atau sesuatu yang terjadi di negeri kita, terjadi di Aceh misalnya, maka disitulah seseorang itu sholat. Nah kalau seandainya misalnya di Aceh tadi tidak terlihat gerhana, maka tidak ada sholat. Makanya tadi kita sempat diskusi tadi pagi, ya katanya di Banda Aceh tidak ada gerhana, padahal ada tadi siang. Ya, alhamdulillah tiba-tiba tadi ya jam 11 diumumkan ada sholat gerhana di Kesbangpol. Jadi sudah last minute, sudah berapa 5 menit sebelum pelaksanaan baru terumumkan. Jadi mungkin qadarullah masyafa'al, banyak teman-teman yang tidak sholat di hari ini ya. Ya jadi mungkin kedepannya kita harus lebih harus lebih siap. Ya, karena ini sebuah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung, sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah dan rasa takut kita kepada Allah dari hal-hal yang akan bisa memberikan musibah kepada kita. Taib. Adapun cara salatnya sepertinya ini cara yang penting. Tapi bisa maju sekitar 5 orang, kita tes cara salat. Gerakannya saja, enggak perlu dibaca. Taib. Jadi dalam salatul khusuf atau khusuf ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi salatnya 2 rakaat. Ya, 4 kali ruku. 4 ruku dan 4 sujud. Jadi bedanya hanya di ruku saja. Kalau salat subuh kita salat 2 kali ruku, 2 kali sujud, 2 rakaat. Nah, pada salat khusuf 2 rakaat, 4 sujud dan juga 4 ruku. Ya, sama bertakbir, kemudian baca doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian dia baca ayat. Kemudian dia ruku, dia bangkit lagi dari rukunya, baca Al-Fatihah, kemudian dia baca ayat. Kemudian dia ruku yang kedua. Kemudian dia bangkit dari rukunya, kemudian dia sujud seperti biasa 2 kali sujud, kemudian dia bangkit dan dilakukan sama persis seperti di rakaat yang pertama. Dan disunahkan seseorang untuk memanjangkan sholat sepanjang terjadinya gerhana. Jadi ketika terjadi gerhana sepanjang itulah dia kalau mampu untuk melakukan sholat. Jadi kalau gerhananya misalnya 2 jam, diusahakan selama 2 jam itu dia melakukan sholatnya. Tapi kalau tidak mampu ya sebatas kemampuannya. Ya bismillah. Ya, dibaca doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat. Sudah selesai? Ya. Nggak boleh bicara lagi sholat. Terus. Sami Allah liman hamidah. Ya. Baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat. Sudah selesai? Nah, ruku lagi. Jadi dalam 1 rakaat ya 2 kali ruku dalam 1 rakaat. Ya, dia berdiri salat seperti biasa, kemudian dia ruku, dia bangkit dari rukunya, dia baca lagi seperti di awal, kemudian dia ruku lagi, kemudian dia berdiri, i'tidal, kemudian dia sujud. Jadi sama seperti salat subuh, cuman bedanya dalam salat subuh 2 kali baca Al-Fatihah. Kalau di sini berapa kali baca Al-Fatihah? 4 kali baca Al-Fatihah. Kalau dalam salat subuh 2 kali bacaan ayat, kalau di sini berapa kali? 4 kali. Kalau dalam salat subuh ruku'nya 2 kali, kalau di sini berapa kali? 4 kali. Kalau sujudnya sama. Ya, bisa difahami ya cara salatul khusuf? Mafhum ya? Jadi ke depan kalau seandainya terjadi salat, maka kita sudah pegang ilmunya hari ini. Jadi harus jaga-jaga betul tidak terjadinya gerhana. Kalau memang seandainya terjadi gerhana sudah dekat-dekat dengan masjid, pas terjadi udah kita sudah posisi dalam keadaan apa? Salat. Jelas ya ikhwah? Naam.